Ya, jumpa lagi dengan saya Kang Didang di Sulindo TV, Sulu Indonesia. Saya dan kameramen Bung Taufik sekarang berada di Kota Tua, Jakarta. Sebetulnya kita tidak boleh masuk tadi oleh petugas dikarenakan ada COVID-19 masih mewabah di Jakarta ini dan bahkan cenderung tinggi. Tapi kami minta izin untuk bisa masuk dan meliput di sini, ingin melihat kondisi yang sesungguhnya. Nah, seperti di belakang saya ini adalah lapangan luas, lapangan utama dari Kota Tua yang biasanya ramai oleh mereka pengunjung yang bermain sepeda, pedagang dan lain-lainnya. Sekarang ini sepi. Ini saya di sini pada tanggal 19 Juni, hari Sabtu sekitar pukul 15. Biasanya itu setengah ramai-ramainya. Tapi sekarang ini keadaan sangat sepi. Dan hanya diperbolehkan pengunjung masuk ke area sejarah, museum sejarah dan kafe. Itu pun melalui prokes yang sangat ketat. Nah, tadi saya bertemu dengan beberapa pengunjung yang memang agak segan untuk diwawancarai. Dia hanya ingin kangen saja katanya. Kangen ingin melihat Kota Tua yang sudah lama mereka tidak kunjungi, tetapi kondisinya sekarang begini. Nah, kemudian tadi saya sempat juga dicegah untuk masuk dikarenakan harus melalui prosedur izin dan sebagainya. Tetapi karena kami ingin meliput kondisi sesungguhnya seperti apa, maka diizinkan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan berkeliling melihat bagaimana kondisi Kota Tua yang sesungguhnya pada saat kami berkunjung kemari. Demikian pemirsa. Pak Winton, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Pak Winton, gimana kondisi gedung tua ini, katakanlah putar Kota Tua ini selama pandemi ini seperti apa? Untuk setahu saya untuk selama pandemi ini emang dari pimpinan kita kan untuk mengkosongkan untuk dari kunjungan. Kunjungan ya. Kunjungannya jadi dibatasin. Misalnya kita lihat situasi udah penuh, pintu gerbang kita tutup. Iya. Kalau sudah agak yang keluar, nanti yang dari pintu gerbang masuk kembali. Oh gitu, jadi ada bergiliran ya, di antre supaya jangan padat ya. Tidak jadi kerumunan atau kepadatan di area. Nah, ini pada bulan apa aja yang pernah dibuka nih semenjak dari Maret 2020 hingga sekarang, Pak? Baru-baru ini setelah Lebaran sempat dibuka sekitar 2 atau 3 hari nih untuk dicoba pengunjung. Tapi dengan prokes juga untuk yang ketat ya? Yang ketat, dibatasin untuk pakai masker, cuci tangan juga sudah disediakan kan di area sini semuanya. Nah, setahu Pak Winston ini pedagang atau seniman atau kegiatan di sini orangnya pada pindah kemana nih, Pak? Untuk kegiatan sini untuk komunitasnya pindah di area Kali Besar sana. Kali Besar ya? Danau Opung. Oh, di Danau Opung ya. Sebelah kanan gedung museum. Nah, Pak, ini kalau setiap harinya dalam kondisi begini jam berapa aja Pak bukanya, Pak? Untuk ini untuk areanya mau masih tutupnya, yang buka untuk museum dan kafe dan restoran. Ya? Mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Oh, jadi pengunjung yang masuk diperiksa kemudian ditanya mau kemana gitu ya? Pintu masuk kan ada 2 dari pintu masuk Pecinan dan Kota Intan. Nah, itu kan ada untuk mengecekkan suhu tubuh secara otomatis lewat CCTV. Jadi untuk pintu keluarnya langsung dari Gedung Jasindo. Oh, Jasindo sana Pak ya? Iya, Gedung Jasindo satu pintu aja. Oh, jadi itu pintu masuk sana keluar gitu ya? Nah, kemudian Pak Winston, kalau kita melihat kondisi seperti sekarang ini ya, jadi sepi, masyarakat juga jarang pengunjung gitu ya di sini. Terus kegiatan petugas sehari-hari ngapain nih Pak? Ya, yang biasanya sibuk biasanya gitu kan? Paling ya kita standby aja jaga di pos dan antisipasi setiap pengunjung yang mau ke restoran atau ke museum kan. Nah, alasannya dari pintu gerbang mau ke museum, tahu-tahu kan ke tengah untuk foto-foto, kita untuk himbau. Tapi pengunjung museum sendiri dengan kafe ramai tuh Pak? Biasa.
Untuk museum mah masih lumayan ramai. Sedang ramai ya. Nah, tapi kita tunggu info dari museum, kalau dalam udah penuh, kita stop dulu juga di pintu gerbang. Kafe juga begitu ya. Kafe juga Artinya begitu, jangan iya. terjadi kerumunan ya. Iya. Iya. Nah, kemudian Pak kalau untuk kafe dan apa namanya tadi dengan museum itu bisa dicek, kita harus tanya dulu mereka ya secara in detail ya Pak ya. Iya. Nah, waktu hari Lebaran kedua atau tiga pas buka itu yang boleh masuk hanya yang ber-KTP DKI. Oh. Nah, yang Oh di ini luar DKI. informasi baru nih. Oh jadi Iya. hanya DKI ya. Nah, waktu yang Habis Lebaran Lebaran aja, tuh ya? iya. Oh. Sekarang mah udah normal kembali. Oh, jadi dari Bekasi, Bogor juga nggak Iya, boleh tuh. nggak boleh Oh, di oke. hanya untuk ber-KTP DKI. Iya, iya. Nah, harapan Pak Winston nih kondisi ini gimana Pak untuk kedepannya Pak? Ya, saya minta nih agar cepat selesai aja ini pandemi Iya. ini biar normal kembali gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Pemirsa seluruh Indonesia, baru saja tadi kita melihat-lihat sekeliling kota tua yang memang sangat sepi dan lengang ini. Setelah juga tidak kita mewawancarai petugas yang ada di sini, dan memang menjadi semacam kota mati ya kota tua ini ya, karena dilarang untuk dikunjungi secara beramai-ramai. Pengunjung kafe atau museum saja yang diperbolehkan masuk. Nah, kemudian di sebelahnya di Kali Besar ini kami berkunjung ke Kali Besar yang tidak jauh dari kota tua ini, atau bersebelahan ada area yang memang tempat berdagang dan menyediakan hiburan. Salah satunya saya menemui Mas Yusuf di sini. Ya, kita lihat di situ ada pedagang kerak telur, pedagang mainan, makanan lainnya, dan juga minuman lainnya di sini. Nah, coba kita dengarkan apa saja yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf yang biasanya dia mangkal di kota tua, kali ini mangkal di seputaran Jalan Kali Besar. Mas, bagaimana kondisi COVID ini kaitannya dengan Mas Yusuf sebagai seniman ini? Ya jujur aja sangat berpengaruh sekali. Boleh dikata ya habis-habisan lah, habis tenaga, habis pikiran, habis semuanya. Nah ini Mas Yusuf ada di Kali Besar ini dari jam berapa ke jam berapa nih? Saya biasa kalau hari Sabtu perform mulai jam 7 pagi, nanti biasanya sampai jam 10 malam. 10 malam Berhubung hari ini beberapa hari ini Jakarta sudah hampir mendekati zona merah. Nanti pasti sekitaran jam 5 kita harus sterilkan area ini. Oh, jadi udah nggak boleh lagi Pak ya? Tidak boleh, siap. Nah Mas Yusuf ini seniman apa boleh disebut nih Mas? Dengan pakaian pahlawan gini? Saya berperan sebagai humanoid, manusia patung dengan karakter BKR. BKR itu cikal bakal dari TNI. Badan Keamanan Rakyat ya? Siap. Badan Keamanan Rakyat. Terus Mas Yusuf sendiri, nah setelah dengan adanya pandemi ini gitu ya, kemudian ada upaya lain nggak untuk Mas Yusuf sendiri apa kira-kira? Saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan lain, ternyata hampir semua tempat usaha tidak ada penambahan, bahkan kalau boleh ada banyak pengurangan. Ya. Mas Yusuf jadi humanoid seperti ini udah berapa lama nih? 2013. 2013 ya? Siap. Dulu di mana selain di Jakarta ini di mana? Saya menetap di Jakarta. Di Jakarta ya? Yap. Jadi humanoid ini emang di Jakarta ya? Yap. Selain di Kali Besar ini pernah tampil di mana? Saya sudah mengisi beberapa acara, bahkan harus sampai terbang ke Bali, sampai Pulau Jawa hampir semuanya, ke Lampung, Udah pernah ya? Medan, siap. Itu dalam acara apa aja Mas kesini? Saya mengisi untuk acara event-event catering, terus ada dari Kementerian Pariwisata juga ada ya? Ada launching Spart supermarket pengganti Robinson Ramayana. Oh dia, jadi itu juga dimanfaatkan ya? Siap. Tapi dalam masa pandemi ini memang nggak ada itu ya Robinson Ramayana juga Pak ya? Saya terakhir untuk
Ramayana itu 2016. Untuk saat-saat ini memang karena seluruh kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan massa ditiadakan, jadi alhamdulillah nggak ada. Mas Yusuf dengan pakaian seperti ini itu ciptakan sendiri atau memang pesan dari orang lain? Siap saya timbulkan karakter sendiri. Sendiri ya. Sedikit cerita, boleh? Boleh. Saya pengurus seni karakter Kota Tua di sini. Jadi ada kurang lebih 48 anggota saya, manusia patung dengan bermacam-macam karakter. Saya sendiri sebenarnya berkarakter manusia melayang dengan karakter Gatot Kaca Melayang. Mungkin Bapak pernah dengar di televisi atau media cetak tentang manusia melayang Gatot Kaca, yaitu saya. Karena selama pandemi ini itu memerlukan tenaga ekstra, saya memanfaatkan untuk mencari rezeki dengan humanoid ini. Oh, tadinya di acara-acara TV juga tampil ya Mas ya? Insya Allah sering. Nah terus Mas, kalau membuat baju seperti ini berapa lama Mas? Ini bahannya apa nih? Ini kalau untuk kostum saya mempergunakan pilok, bukan pilok, spray, cat spray, ya. mohon maaf. Nah, untuk make up menggunakan body painting, jadi bukan alat cap. Kebanyakan dari teman-teman yang di jalan-jalan itu pakai tinta sablon atau tinta cat. Ini body painting. Body painting ya? Iya. Mas nggak panas Mas pakai begini Mas? Tidak. Tidak ya? Artinya Mas Yusuf sudah terbiasa nih ya? Dari jam pagi sampai sore menggunakan pakaian ini. Siap. Terus Mas Yusuf anggota sekarang ini semenjak pandemi anggota tuh banyak yang nggak aktif dong ya? Kemana aja mereka tuh Pak? Kebanyakan mereka mungkin yang aktif hanya sekitar 16 orang. Untuk saat hari ini mungkin hanya sekitar 15 atau 9 orang, karena memang dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa berbuat banyak. Jujur, kalau dulu masih normal kita banyak rezeki, tapi dengan adanya COVID ini, adanya pembatasan pengunjung dan penutupan tempat-tempat keramaian, akhirnya mengakibatkan banyak teman-teman yang beralih profesi. Dari tukang panggul ada, jujur tukang panggul ada yang dagang, juga ada dagang kopi keliling, ada. Jadi tukang las ada. Dari Pemda sendiri ada perhatian nggak Pak? Kalau dari Pemda sebetulnya kita ini binaan. Cuma untuk Binaannya Dinas Pariwisata Pak ya? dari unit pengelola Kota Tua. Oh, Kota Tua ya. Lantas ada bantuan nggak semacam Untuk apa, bantuan sembako sembako hanya pertama kali awal COVID aja. Sekarang nggak ada ya? Belum. Belum ada. Bukan nggak ada, barangkali nanti ada. Jadi belum. Iya. Mudah-mudahan karena ini COVID diperpanjang dengan adanya wabah baru dari India, Delta. Jadi kami berharap pemerintah lebih peduli kepada anggota saya khususnya karena memang pure. Karena pure mereka berkarya dari seni. Tidak ada sampingan lain. Jadi mencurahkan waktu dan tenaganya serta pikirannya untuk seni ya Mas ya? Siap. Oke, makasih Mas Yusuf.